Kami ingin menghadirkan satu narasi yang selama ini tidak diperbincangkan oleh komunitas atau khalayak politik kita, yaitu situasi atau perbincangan satu narasi tentang yang disebut dengan daya rusak pertambangan dan dampaknya kepada lingkungan hidup. Situasinya saat ini adalah 34% dari luas daratan Kepulauan Indonesia itu dikapling oleh izin-izin pertambangan. Ada 9.314 izin usaha pertambangan yang mengkapling seluruh daratan ini. Ini pertambangan mineral maupun batu bara. Ya, batu bara itu ada 3.200 dari 9.300 ini. Sisanya adalah konsesi pertambangan minyak bumi dan gas alam, ya. Orang menyebutnya sebagai wilayah kerja migas. Kalau ditotal dengan wilayah kerja migas lebih dari 34%. Kami memperkirakan 40% sebenarnya sudah dikapling. Kawan-kawan sekalian, izin-izin tambang ini itu luar biasa diobral, salah satunya karena lanskap politik kita. Lanskap politik desentralisasi pasca 2002 membludaklah izin-izin tambang ini karena izin-izin tambang itu menjadi salah satu sumber pembiayaan politik bagi para kandidat, bagi para calon kepala daerah untuk mendapatkan uang kontan membiayai kampanye dan politiknya. Karena itu kalau pada tahun 2000 sampai 2005 itu hanya 1.134 izin tambang. Tahun 2011 bahkan kita pernah punya izin tambang sampai 11.000 izin. Sekarang sedang ada penertiban izin-izin tambang oleh Kementerian SDM dan muncul angka 9.000, 8.000 sampai 9.000 izin tadi. Bisa dilihat perbandingannya. Lanjut. Ini rekapitulasi izin usaha pertambangan di berbagai provinsi. Salah satu yang utama kita tahu Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera menjadi dua pulau paling utama pengerukan sumber daya alam terutama mineral dan batu bara. Salah satu dampak atau daya rusak dari pertambangan adalah mereka pasti meninggalkan lubang-lubang tambang. Ini salah satu lubang tambang yang kami highlight dari PT Freeport ya, yang diameternya 3,3 km. Kemudian konsesinya kalau kita bandingkan, kita cari komparasinya itu hampir seluas Kabupaten Bogor. Itu konsesi hanya untuk Blok A dan B di Kabupaten Paniai dan Mimika. Rekan-rekan sekalian, kami harus melaporkan kepada masyarakat melalui laporan ini bahwa sekali izin diteken, sekali izin ditandatangani, maka mereka menguasai ruang dan waktu kita. Penguasaannya kalau kita cek dari seluruh SK izin, karena kami mengakses seluruh SK izin usaha pertambangan, kita bisa cek mulai tahun berlakunya sampai tahun di mana dia akan habis waktu berlakunya. Jadi bayangkan, sekali izin diteken, sekali izin dikeluarkan, 9.000 izin itu, di beberapa wilayah provinsi ruang dan waktu kita itu digerus sampai 2043 ini. Ya. Itulah mengapa saya ingin menghubungkan, apa hubungannya 5 menit kita datang ke kotak suara, ke mana? Ke bilik-bilik suara, dengan kalau kita salah pilih orang dan orang ini kemudian menandatangani izin-izin kontrak-kontrak tambang, ini kita mempertaruhkan ruang dan waktu kita. Saya seringkali menyitir satu istilah yang menurut saya paling tepat, yaitu bentang politik kita lah yang berkontribusi merusak bentang alam dan bentang lingkungan hidup kita. Lanjut. Lubang-lubang tadi itu 83% itu ternyata perusahaan-perusahaan tambang di Indonesia itu tidak menempatkan dana jaminan reklamasi. Sehingga memastikan lubang-lubang ini tidak direhabilitasi, berisi logam berat dan bahan beracun, sehingga terjadilah banyak korban tewas di sana. Hutan Indonesia juga masih diberikan izin untuk tambang. Ya, jadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebenarnya adalah kementerian pemberi izin bagi tambang-tambang di kawasan hutan. Ada 487 izin pinjam pakai kawasan hutan yang diberikan selama ini ke sektor pertambangan. Dan celakanya juga reklamasi, rehabilitasi terhadap kawasan hutan itu tidak diberikan prioritas. Kita dibawa ke arena, ke perbincangan yang tidak menyentuh soal izin-izin tambang di kawasan hutan. Kami juga menemukan pola-pola manipulasi analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi AMDAL itu cuma izin untuk merusak sebenarnya. Banyak proyek, banyak izin-izin tambang dikeluarkan, izin-izin AMDALnya, izin lingkungan hidupnya hanya manipulatif atau direkayasa untuk kepentingan memuluskan kegiatan tambang. Bukan hanya itu, kami lewat riset kami tahun 2017
10% dari daratan Indonesia sekarang juga dikapling oleh pertambangan batu bara, dan rata-rata juga mereka berada tumpang tindih dengan kawasan pangan kita. Sehingga ancaman terhadap kedaulatan pangan itu juga terjadi karena pembongkaran tambang-tambang batu bara. Bukan hanya di daratan besar ya. Yang hilang juga dari narasi pemilu atau pilpres saat ini adalah narasi tentang keselamatan atau nasib masyarakat di pulau-pulau kecil. Kami menemukan ada 54 pulau kecil di Indonesia yang dikapling oleh konsesi pertambangan. Mayoritas adalah pertambangan nikel. Ada 22 pulau kecil di Indonesia sekarang dikapling oleh tambang nikel. Dan ini Bapak 1, 2, 3, 4, 5 provinsi utama yang selama ini pulaunya paling banyak dikapling oleh izin-izin tambang. Kalau di total, luasan izin tambang di pulau kecil ini 111 kali dari luas Jakarta. Ini juga tidak dibicarakan. Keselamatan atau isu masyarakat yang tinggal di pulau kecil itu tidak mendapatkan ruang dalam Pilpres 2019. Lanjut. Ini sebaran izin-izin tambang di pulau-pulau kecil. Lanjut saja. Ini beberapa contoh bagaimana pulau-pulau kecil juga menjadi korban ya. Pulau G di Maluku Utara, di Kalimantan Utara ada Pulau Bunyu. Ini lokasinya. Bahkan sudah 100% dari luasan pulau sudah dikapling oleh izin tambang ini. Ada 32 anak-anak di Kalimantan Timur yang tewas akibat lubang-lubang tambang yang tidak ditutup, tidak direhabilitasi dan direklamasi. Ini daftarnya, korban dan juga nama-nama perusahaan tambangnya. Ini yang dilakukan oleh warga karena negara tidak pernah hadir, karena pemerintah tidak menyelesaikan masalah. Karena itulah warga melakukan tindakan sendiri. Ibu-ibu di sana yang menjadi korban dari lubang-lubang tambang itu memasang pelang-pelang seperti ini sebagai bentuk protes terhadap perusahaan yang meninggalkan begitu saja lubang-lubang tambangnya. Ini catatan akhir tahun Jatam 2018. Kami menemukan 85 orang korban kriminalisasi dan serangan, terutama kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan hidup dan aktivis penolak tambang gitu. Ya, ada beberapa gambar di sana, pola-polanya yang terjadi. Salah satu polanya yang baru adalah kriminalisasi itu juga terjadi pada para pakar atau akademisi yang menjadi saksi, yang menjadi pakar dalam kasus-kasus pertambangan ketika negara menggugat korporasi. Contohnya ada Pak Basuki Wasis. Kemudian warga juga menjadi korban menggunakan pasal-pasal yang di luar dari biasanya, seperti contohnya adalah pasal komunisme yang digunakan untuk menjerat Budi Pego, warga yang menolak kehadiran tambang emas di Tumpang Pitu di Banyuwangi, Jawa Timur. Bahkan trennya sekarang tidak hanya warga, tidak hanya akademisi, serangan terhadap aktivis lingkungan hidup dan anti tambang juga menyerang sekretariat kami di Kalimantan Timur. Jadi kantor Jatam Kalimantan Timur itu diserang sama preman perusahaan tambang batu bara karena kita memprotes kematian anak-anak di lubang tambang. Itu pola dan trennya dan jumlah warga yang dikriminalisasi. Lubang tambang juga meluas. Kami menghitung ada 3.033 lubang tambang yang tersebar di seluruh Indonesia, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera, yang semakin banyak menimbulkan korban. Jadi dalam 4 tahun kami menghitung ada 115 korban meninggal atau tewas di lubang-lubang tambang yang ditinggalkan oleh perusahaan-perusahaan ini. Sebaran konflik, ada 56 kasus konflik dan ada 3 provinsi utama yang paling tinggi, salah satunya Kalimantan Timur, kemudian Jawa Timur, kemudian Sulawesi Tengah. Nah, sekarang kita mulai hubungkan dengan apa situasi terkini dari kondisi perpolitikan kita. Saya ingin menggunakan istilah yang sebenarnya Jeffrey Winter, seorang Indonesianis, orang yang ilmuwan politik, mengkaji tentang oligarki. Jadi oligarki ini gampangnya adalah semacam pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil di masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga atau militer. Nah, sebelum reformasi, keluarga oligark ini itu menguasai Indonesia dan mereka memiliki kekayaan sangat besar sehingga menguasai semua bidang mulai politik, media hingga bisnis industri ekstraktif, salah satunya oligarki tambang. Cirinya adalah mereka juga menguasai bisnis media sehingga apapun yang diperbincangkan, narasi yang diobrolin di dalam narasi politik, apa yang terjadi di level masyarakat tidak pernah muncul
dalam perbincangan selama ini. Karena oligarki ekstraktif juga memiliki link ke media-media tersebut. Ini kami ingin membuat ilustrasi seperti ini. Jadi kalau kita lihat riset KPK tahun 2015, biaya kampanye untuk menjadi bupati atau wali kota itu membutuhkan dana kurang lebih 20-30 miliar. Untuk menjadi gubernur itu butuh hingga 100 miliar. Bahkan kalau mau jadi presiden bisa lebih tinggi lagi. Nah, dampak dari itu adalah terjadinya hubungan praktik ijon dari pelaku usaha kepada kepala daerah. Karena ada gap, ya. Rata-rata LHKPN, laporan harta kekayaan penyelenggara negara, kekayaan mereka itu hanya 6-7 miliar. Sementara mereka butuh 20-30 miliar, bahkan 100 miliar gitu. Nah, dari gap itu masuklah sponsor politik atau bisa kita sebut sebagai politik ijon. Politik ijon adalah kesepakatan antara pengusaha dengan politisi yang kemudian digunakan untuk menghimpun dana politik secara cepat dan mudah, dan hasilnya di ujungnya adalah memberikan jaminan keberlangsungan terhadap bisnis usaha pertambangannya. Atau bisa juga bentuknya adalah kelancaran perizinan, jaminan politik keamanan, pelonggaran kebijakan, sampai ke pembiaran pelanggaran hukum. Dampaknya adalah kualitas kampanyenya tidak akan bicara lagi, tema-tema kampanye itu akan hanya bicara soal hal yang generik gitu. Dia tidak akan bicara lagi hal-hal yang berhubungan dengan krisis yang dihadapi oleh rakyat. Wajar saja isu lingkungan hidup tidak menjadi narasi utama karena kami melihat kedua kandidat, kedua yang berkontestasi ini sama-sama memiliki hubungan dengan oligarki tambang. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Ini kemarin kami mengidentifikasi daerah-daerah penghasil tambang dan daerah-daerah di mana oligarki politik lokalnya ada. Ya, ini dinasti-dinasti yang berdasarkan keluargaan dan seterusnya di berbagai provinsi yang berhubungan juga dengan operasi tambangnya, daerah kekayaan sumber daya alamnya. Nah, ini tadi yang hilang. Krisis sosial ekologis di wilayah tambang belum menjadi perbincangan para kandidat. Ini juga riset yang dilakukan Jatam waktu pilkada gubernur kemarin di berbagai provinsi. Ini menunjukkan bahwa ada oligarki tambang di balik pilkada atau politik elektoral. Izin-izin tambang, kami sudah mengamati secara serius, izin-izin tambang itu selalu tumbuh setelah politik elektoral berlangsung gitu. Contohnya adalah tahun politik di Samarinda maupun tahun politik di Kalimantan Timur. Peningkatan izin tambang itu tiba-tiba naik, membludak, bersehubungan dengan pilkada atau politik elektoral. Ini 170 izin-izin tambang yang kemarin kurang lebih hanya 6 bulan sebelum pilkada berlangsung keluar begitu saja, yang kami curigai sebagai bagian dari pembiayaan politik. Oligarki tambang ini melekat dengan kedua pasangan kandidat, dan kalau dihitung dari setiap perusahaan tambang yang mereka pegang itu luasnya 602.000 hektar atau lebih besar dari Pulau Bali. Jadi mereka ini hanya beberapa orang itu memiliki tambang yang luasnya lebih besar dari Pulau Bali. Artinya menurut saya debat kandidat kedua nanti menjadi tidak relevan karena tidak mungkin mereka akan bicara menyelamatkan lingkungan hidup dari daya rusak pertambangan kalau di kedua pasangan kandidat dihuni oleh para pengusaha tambang, para pengusaha batu bara, sehingga tersandra oleh kepentingan politik dari para pengijon mereka sendiri. Jadi bagi saya sudah tidak relevan visi misinya, yang termasuk juga disusun oleh para konsultan itu, karena tidak bicara hal-hal yang selama ini menjadi masalah. Yang
selalu diulang-ulang dalam Pilpres 2014 itu dibawa lagi sekarang, yaitu penertiban pertambangan liar. Ya, ini tema yang sebenarnya udah dibawa juga 2014, dan problem sesungguhnya pertambangan liar itu tidak mungkin bisa diberantas tanpa memberantas pula backing politik di belakang tambang-tambang liar gitu. Jadi jangan bicara penegakan hukum tambang liar kalau mereka berdua tidak bicara backing di belakang tadi ya, oligarki, pendukung, penyokong, ya, pengarak dari industri tambang-tambang liar ini. Problem kedua, di Indonesia yang membuat masalah daya rusak pertambangan itu bukan hanya pertambangan liar. Pertambangan yang legal, sah, skala korporat justru juga ikut memberikan kontribusi terhadap penghancuran alam dan lingkungan, ya. Contohnya Freeport. Freeport itu disebut BPK merugikan negara 185 triliun karena sengaja membuang limbah tailing melalui 4 sungai sampai ke Muara dan sampai ke Laut Arafura. Tapi hal ini direduksi, diputihkan dengan kebijakan Menteri Lingkungan Hidup mengeluarkan namanya roadmap, kebijakan roadmap, tindak pidana dicuci dengan kebijakan roadmap penyelesaian lingkungan hidup Freeport, dan diselesaikan dengan 55 triliun dana untuk membeli divestasi saham. Karena itulah narasi tentang kerusakan lingkungan hidup dalam kasus Freeport akibat tambang Freeport tidak muncul. Yang lebih muncul adalah narasi ekonomi pendapatan negara yang sebenarnya juga nantinya akan tergerus sendirinya karena kerusakan alam yang tidak terpulihkan dari aktivitas Freeport. Ya. Nah, jadi clear menurut kami di belakang dua kandidat Pilpres ini dihuni oleh oligarki tambang yang sama. Bahkan kalau kita mau cerita satu-satu ya, yang menarik misalnya di sini ada nama Wahyu Sakti Trenggono. Jadi Wahyu Sakti Trenggono ini sekarang adalah bendahara tim kampanye nasional Jokowi Maruf Amin. Dia juga adalah pemegang saham atau komisaris dalam perusahaan tambang Merdeka Copper Gold. Salah satu yang menjadi hal menarik kemarin adalah ketika laporan dana kampanye diserahkan kepada KPU, ditemukan bahwa 86% penyumbang dana terbesar dari tim kampanye nasional Jokowi Maruf Amin berasal dari 2 perkumpulan golf, ya kan? Yang bernama Perkumpulan Golfer TBIG dan TRG. Yang juga pemilik dari perusahaan tersebut juga adalah Wahyu Sakti Trenggono. Jadi ini kayak memberikan dari perusahaannya kepada bendahara, dia sendiri juga kemudian dia laporkan. Terkait juga dengan bisnis pertambangan Merdeka Copper Gold. Merdeka Copper Gold adalah perusahaan yang dimiliki juga sahamnya oleh Saratoga yang terhubung juga dengan siapa? Sandiaga Uno. Jadi menurut saya siapapun, bagaimanapun Pilpres diselenggarakan, rakyat Tumpang Pitu Banyuwangi akan tetap kalah. Yang menang adalah tetap para pengusaha tambang emas di sana. Dan kita tahu juga sebagian saham Saratoga juga sudah dijual kepada Luhut Binsar Panjaitan. Luhut punya 16 perusahaan tambang, paling banyak batu bara, dan dia juga adalah lingkaran utama dari tim jenderal-jenderal yang mendukung Jokowi Maruf Amin. Baru-baru ada deklarasi 1000 purnawirawan. Prabowo dan Sandiaga Uno bukan orang yang asing dalam bisnis pertambangan. Keduanya punya dosa dalam konteks pertambangan. Tambang-tambang batu bara Sandiaga Uno di MHU, kemudian di Adaro, itu berdampak buruk bagi keselamatan rakyat dan lingkungan hidup. Kita juga bisa menemukan banyak nama di situ yang berhubungan dengan operasi pertambangan. Jadi kalau kita lihat baik di kubu 01 maupun kubu 02 itu sama-sama akan membawa kepentingan bisnisnya atau menyatukan kepentingan bisnisnya dengan kepentingan politiknya. Pertanyaan terakhir yang ingin saya sampaikan, sebenarnya pemilu ini untuk siapa? Pilpres ini sebenarnya untuk siapa? Karena bagi keselamatan rakyat ternyata Pilpres tidak ada manfaatnya. Apa untungnya masyarakat yang berhadapan dengan kerusakan lingkungan hidup dengan Pilpres 2019? Karena di belakang mereka berdua
dihuni oleh oligarki-oligarki ini. Termasuk bisnis Pak Jokowi ya. Bisnis Pak Jokowi, PT Rakabu Sejahtera adalah bagian dari hubungan bisnis Pak Jokowi dengan Luhut Panjaitan. Jadi saya kira itu potret lengkap yang menunjukkan bahwa tambang dan batu bara sekarang menunggangi politik kita.